Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu dalam sepanjang hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami dapat melalui semuanya. Kami dapat mengerjakan segala tugas pekerjaan dan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian yang daripada-Mu, untuk kami dapat semakin memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Tertulis demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan perkataan janganlah gelisah dan gentar hatimu kepada murid-muridnya di malam sebelum penyalibannya. Perkataannya ini dimaksudkan untuk memberikan kepada mereka ketenangan dan kepastian di saat-saat yang tergelap dalam iman mereka. Para murid secara khusus dikehendaki oleh Tuhan untuk tetap tenang saat melihat penderitaannya di atas salib, walaupun itu sangat mengguncang iman mereka semua. Jemaat mula-mula dan semua orang yang beriman kepada Kristus selama berabad-abad telah memperoleh kekuatan dan penghiburan dari kata-kata Tuhan Yesus di sini yang menopang mereka dan kita semua juga saat ini untuk mampu melalui pencobaan-pencobaan yang paling sulit. Namun sayangnya saudara, masih ada saja orang-orang yang memiliki hati yang gelisah dan hidup dalam ketakutan. Situasi dunia menimbulkan kepanikan, kecemasan, dan berbagai kekhawatiran. Kita semua perlu kembali mengingat akan ayat ini dan memahami dengan benar maksudnya. Perkataan Tuhan Yesus ini mengandung kekuatan untuk kita menghadapi segala keadaan, termasuk masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menambahkan suatu jaminan dalam ayat yang sama ini. Dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh memahami perkataan Tuhan Yesus ini, kita akan mengalami damai sejahtera dan ketenangan dalam pikiran kita. Tapi sayang sekali lagi ada banyak orang yang tidak dapat mengalami kedamaian dalam pikirannya. Kedamaian itu datang dan pergi. Kekhawatiran masih saja muncul. Ada kegelisahan dan stres dalam pikiran. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena salah dalam memandang dan menyikapi situasi, salah dalam fokus, salah mengerti maksud dari firman Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat 27 ini, saudara. Di situ Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perhatikanlah di sini saudara bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti damai sejahtera kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tidak dipengaruhi oleh situasi dunia, dan bukanlah damai sejahtera yang disebabkan karena hal-hal duniawi, tapi hal-hal surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya pesan firman Tuhan ini bagi kita semua? Perkataan Tuhan di sini memiliki kuasa dan dampak yang begitu luar biasa, yang membuat kita mampu damai dan tenang dalam segala keadaan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, saudara. Yang pertama, pahami bahwa kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Yang kedua, pahami bahwa damai sejahtera itu tidak bergantung pada keadaan dunia. Dan yang ketiga, karena kita punya damai sejahtera Tuhan, maka janganlah gelisah dan gentar hati kita. Apapun situasi kita saat ini, pikiran kita akan selalu tenang dan damai,
sekalipun keadaan secara nyata hendak membuat kita tidak tenang secara manusiawi. Mungkin saudara saat ini ada yang punya berbagai kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi. Mungkin ada kasus yang belum terselesaikan. Ada perkara-perkara yang membebani pikiran saudara. Ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Saudara sudah lama menanti pekerjaan tapi belum mendapatkan. Saudara sedang menunggu sesuatu tapi sudah begitu lama dan belum memperolehnya. Dan ada berbagai hal lainnya yang sangat menyita pikiran saudara. Sekali lagi ingat firman Tuhan ini. Damai sejahtera Tuhan sudah Ia berikan. Damai sejahteranya berbeda dengan yang dari dunia. Karena itu saudara, janganlah gelisah dan jangan gentar, tapi tetaplah tenang di dalam Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia yang bekerja, Dia yang berdaulat, Dia yang memegang hidup kita dalam tangannya. Dia yang punya rencana atas kita semua. Rencana Tuhan baik. Rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Tetaplah tenang dalam kasih anugerah dan dalam rencana Tuhan. Tenanglah dalam kasih Bapa Surgawi. Tenang dalam anugerah dan kasih-Nya. Tenang dalam pikiran kita. Karena ada Tuhan yang telah memberikan kita ketenangan, sukacita, dan damai sejahteranya yang melampaui segalanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah berbagai situasi yang kami alami, yang seringkali membuat kami merasa cemas, gelisah, ataupun gentar, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap tenang, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas dalam menghadapi apapun juga. Damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau sudah berikan dalam hati kami. Ada Roh Kudus-Mu yang bekerja memenuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk tetap tenang dan damai dalam segala situasi. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan dengan pengertian-pengertian yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan. Naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu, atas setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera dan sukacita, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa tenang di dalam Tuhan, penuh dengan damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.